Jadi terkait meminum air sisa orang lain, terutama orang-orang soleh seperti kiai ataupun guru, di dalam Islam pada dasarnya itu diperbolehkan. Cobalah ya belajar lagi biar nggak kaku. Sebenarnya masalah ini masuk dalam bab mengambil berkah. Tentang perihal ini justru sudah banyak dalil yang menerangkan kebolehannya. Namun Wahabi saja yang ketinggalan atau kelewatan pas ngaji di hadis itu. Mungkin mereka ketiduran atau gimana kali ya. Sok-sokan minta dalil lah, inilah itulah. Dikasih dalil bukannya paham pun. Ente kira memahami dalil itu seenak menghitamkan jidatnya. Tinggal gesek-gesek, gosok-gosok kelar. Oh tidak, Santoso. Nih dengarinya dalilnya, jangan ngigo mulu ente semua. Dulu para sahabat juga sering meminum air sisa dari Nabi SAW. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang diambil dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi. Dia berkata, anna Rasulullah SAW atiya bisyarabin wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi asyakhun, hingga akhir hadis tersebut. Artinya bahwasanya Rasulullah SAW pernah diberikan suatu minuman. Ketika itu di sebelah kanan beliau ada seorang anak muda, sedangkan di sebelah kiri beliau terdapat para orang-orang tua. Lalu Nabi bertanya pada anak muda tersebut, apakah engkau mengizinkanku memberikan minuman ini terlebih dahulu kepada mereka yang lebih tua? Lalu pemuda itu menjawab, tidak ya Rasulullah, demi Allah aku tidak mau bekas dari minummu yang sebenarnya sebagai jatah untukku lebih dahulu diserahkan pada selainku. Setelah mendengar jawaban itu, Rasulullah memberikan minuman bekasannya itu ke tangan pemuda tersebut. Nah, ini salah satu dalil bolehnya minum bekasan guru atau ulama untuk mengambil berkah. Mengapa demikian? Karena di tempat guru dan ulama ataupun orang soleh itu terdapat keberkahan. Emang kayak guru ente kagak ada berkah-berkahnya. Mukanya sangar, jidatnya hitam, ngeri kali bah pokoknya. Amin aneh punya guru macam itu, na'udzubillah min zalik. Jadi cobalah ya bagi Wahabi-Wahabi di Indonesia belajar lagi lah. Jangan asal nuduh syirik, bid'ah, sesat. Karena teriakan antum itu sia-sia bro, udah kagak laku. Tapi atas dalil ini Wahabi ya pasti ngeles lah. Katanya itu kan air bekasan Nabi, yang diminum bukan air orang soleh atau guru. Oke tenang bro, masih ada dalil lain yang menguatkan. Bahkan Nabi sendiri pernah mengambil berkah dari sisa air wudhu kaum muslimin. Hal ini dijelaskan melalui hadis Ibnu Umar sebagai berikut. An Ibnu Umar qala qultu ya Rasulullah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah berwudu dari wadah baru yang tertutup atau dari tempat-tempat wudu yang lebih engkau senangi? Rasulullah menjawab, tidak, tapi dari tempat-tempat berwudu. Bahwa agama Allah adalah agama yang lurus dan mudah. Ibnu Umar berkata, kemudian Rasulullah menuju tempat berwudu dan beliau diberi air, lalu Nabi meminum air tersebut. Tujuan beliau mengharap berkah dari tangan-tangan umat Islam. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah sendiri memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa mencari berkah dari Allah melalui hal-hal baik yang ada di sekitar kita. Pada dasarnya memang Salafi Wahabi saja yang ingin merusak sunnah yang sudah berjalan ribuan tahun yang lalu. Jadi gak usah sok-sok dolal dalil dah. Karena orang cerdas tahu yang Wahabi perlukan itu bukan dalil, tapi adalah anakan Wahabi pasti tahu apa perlunya mereka. Di sosmed garang macam singa minta-minta dalil, nanti pas diajak debat kabur. Pas di counter nangis sambil teriak-teriak Syiah. Pas dikasih dalil malah teriak-teriak fitnah. Jadi kalian maunya apa? Mau ngancurin Islam atau mau bikin rusuh di negeri Islam? Berapa sih gaji kalian?
Teruntuk kaum Wahabi mending ngaji lagi deh ya. Kasihan antum semua dibodohi oleh kaum kafir untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi sudah jelas dari sekian dalil yang kami utarakan tentang mengambil berkah terhadap guru ataupun kiai ataupun orang soleh, karena mereka lah orang-orang taat yang dicintai oleh Allah. Nah, jadi sudah jelas semua, ini bukan suatu yang diada-adakan atau perkara baru dalam agama. Ini adalah suatu yang sudah pernah dikerjakan oleh Nabi ataupun sahabat-sahabat yang terdahulu. Jadi tidak ada yaitu perkara yang diada-adakan dalam masalah mengambil berkah tersebut. Jadi untuk para Wahabi, tolong ya, kalian antum semua yaitu tolong yaitu jangan bikin rusuh di negeri umat Islam, karena kalian akan mendapat balasan yang setimpal. Wassalam.